Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David R. Prasetyo dengan NIM 23030730006 dari kelas Fisika B. Izin untuk mempresentasikan hasil dari proyek akhir mata kuliah Fisika Reaktor terkait strategi komunikasi publik berbasis teknik untuk meningkatkan penerimaan PLTN di Indonesia. Untuk latar belakangnya sendiri, Indonesia berencana mengintegrasikan PLTN dalam bauran energi nasionalnya. Target ketahanan energi dan reduksi emisi GRK dapat dicapai melalui pengintegrasian tersebut. Untuk tantangan utama, penolakan publik terjadi akibat kekhawatiran risiko kecelakaan dan limbah nuklir, memori bencana di masa lampau seperti dalam peristiwa Chernobyl dan Fukushima, serta minimnya pemahaman teknis soal nuklir di kalangan masyarakat. Untuk tujuan proyek, yakni adalah mengidentifikasi akar keraguan masyarakat terhadap PLTN, menyusun panduan komunikasi teknis yang mudah dipahami, serta memberikan rekomendasi strategi implementasi kepada pihak berkepentingan yang terlibat. Temuan penting dari studi literatur yang saya dapatkan adalah yang pertama, untuk persepsi manfaat dan juga risiko, di mana pengaruh manfaat itu lebih besar daripada risiko, yang mana direkomendasikan bahwa fokusnya itu pada keunggulan energi bersih dan stabilitas pasokan yang dipahamkan kepada masyarakat. Kemudian untuk kedua, tingkat kepercayaan publik. Goodwill trust itu dapat menurunkan persepsi risiko. Competence trust untuk dapat meningkatkan persepsi masyarakat. Yang dapat dilihat pada gambar 1, ini tuh untuk tingkat kepercayaan publik terhadap otoritas PLTN di Cina pada jurnal yang dilakukan pada penelitian Xiao et al. Pada 2017. Untuk pengetahuan nuklir masyarakat, sebanyak 64,41% masyarakat Cina tidak mempunyai pengetahuan dasar terkait nuklir. Edukasi terbukti menurunkan persepsi risiko dan tingkatan penerimaan. Yang dapat dilihat pada gambar 2, dampak pengetahuan terhadap persepsi risiko. Seperti ini. Oke, untuk selanjutnya ada strategi komunikasi yang direkomendasikan. Ada penjelasan teknis yang disederhanakan, yakni dengan menggunakan visual 3 dimensi dan analogi sehari-hari. Lalu untuk teknologi imersif, yakni penggunaan VR atau AR, yang mana dapat membuat simulasi kunjungan virtual PLTN, yang dapat meningkatkan penerimaan melalui perceived presence, seperti gambar 3 model pengaruh VR terhadap penerimaan PLTN. Lalu untuk media sosial dan kolaborasi influencer, dapat memanfaatkan Twitter, Instagram, TikTok, serta melibatkan akademisi, jurnalis, tokoh agama, dan masyarakat. Yang terakhir adalah program edukasi berkelanjutan, yakni dengan pengintegrasian kurikulum sekolah dan kampus melalui kunjungan ke reaktor penelitian dan science center atau pusat sains. Berikut adalah dokumentasi pengerjaan proyek yang pada dasarnya sendiri sudah saya upload di Padlet setiap minggunya, mengikuti dari jadwal atau rundown timeline dari Ibu Rida sendiri. Terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, strategi komunikasi publik untuk PLTN itu harus berbasis bukti teknis, namun disampaikan secara mudah, lalu multi-channel dan adaptif dengan karakteristik masyarakat yang ada. Yang terakhir adalah berkelanjutan dan melibatkan seluruh pihak yang terlibat. Rekomendasi implementasi, yang pertama ada segera, yakni menyusun panduan komunikasi adaptif untuk berbagai segmen masyarakat, yang pada dasarnya itu beda-beda. Yang kedua untuk jangka menengah, yakni dengan melatih komunikator teknik nuklir dan membangun pusat simulasi VR untuk meningkatkan edukasi. Yang terakhir ada jangka panjang, yakni dengan memasukkan edukasi energi nuklir ke dalam kurikulum pendidikan. Sekian presentasi proyek akhir dari saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tentunya untuk versi lebih lengkap dapat dijawab pada laporan akhir proyek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.